Cek cek, apakah suara saya terdengar?
Oke, Pak. Cek cek, halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, ini saya tunggu ya sampai 17.20 ya. Nanti kita akan mulai di 17.20.
Oke, sudah jam 7.10 kita mulai ya kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih yang sudah hadir di pertemuan ke berapa nih? 13 atau 14 ya? Dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. eh ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar program kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi hal yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Berikutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran di pertemuan ke-13 ya kayaknya ya, setelah saya cek hari ini. Dari kelas TI dulu deh ya. Eh, dari kelas TI terlebih dahulu. Ini saya buka dulu. Ini tanggal 27 Desember ya. 27 Desember. Oke, dari TI ya. Kalau yang saya panggil namanya harap menyalakan kamera ya. Abdul Huzaifi ada? Oke, nggak ada. Atta Esa, Atta Esa. Ini ada orangnya tapi nggak ada penampakannya nih. Oke, kita hold dulu. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Oke. Fadle Marcelo. Fadle Marcelo. Oke, sip. Ini mau Fajar anjir. Fadle mana Fadle? Kaget gue. Sumringah bener lagi nih, Mas Fajar. Fadle ada Fadle? Kayaknya nggak ada. Fajar ada. Leonis. Leonis nggak ada juga. Nana Irmanto. Oke. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Oke. Ridwan Prasetya. Nggak ada. Hadir. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Algi. Kayaknya nggak ada. Singgih. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Maman nggak ada dia. Oke, sip. Selanjutnya ini untuk SI ya. Adinda Lutfia. Hadir, Pak. Oke. Wih, di tempat kerja. Ahmad Tulin Nuha. Ahmad Tulin Nuha nggak ada. Andrian Satria Karim. Nggak ada juga. Muhammad Hadir, Fahmi. Pak. Oh, ada Andrian Satria Karim. On cam, Mas. Mas Andrian. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. On cam, Mas.
Ini kalau nggak on cam nggak saya hadirkan ya, untuk absen doang. Rehan Zulfikar, oke. Muhammad Fahmi ada. Rehan Zulfikar nggak ada. Ridwan Wahyu, Muhammad Soleh, tumben nggak datang. Salsa Dwi nggak ada. Fikri Ahmad Mubarak nggak ada. Oke, oke, baik. Ya, oke. Sesuai dengan eh, informasi yang saya berikan di grup ya pada minggu sebelumnya atau tanggal 20 Desember untuk tahun ke-13, maka setiap kelompok akan mempresentasikan dari eh, progres untuk dokumentasi manajemen proyek akhirnya, ya, manajemen proyek akhir yang teman-teman semua ingin usung atau ingin buat ya. Kalau misalnya kita lihat dari UTS ya, ada yang FTTH, kemudian ada yang membuat sistem karyawan dan sebagainya. Nah, eh, untuk pertemuan ke-13 ini ya, ini sudah gabungan ya dari yang sebelumnya. Yang teman-teman harus presentasikan itu dari mulai project resource management, project risk management hingga project procurement management. Ya, oleh karena itu ya, ini silakan setiap setiap kelompok untuk melakukan presentasi dari tugas yang sudah dikerjakan. Monggo, ini mau dari kelompok mana dulu? Mungkin dari kelompok Mas Fajar boleh, mau dari kelompok Bang Soleh boleh, mau dari kelompok Reza, Reza juga sama ya. Dari kelompok Mas Nana boleh, monggo silakan. Mau kelompok siapa terlebih dahulu untuk presentasinya? Ayo guys, Mas Fajar dulu ya, Mas Fajar, monggo Mas Fajar, kelompoknya. Udah ready belum Mas? Nah, untuk file yang saya buat sih udah, tapi kemarin coba tak share dulu, coba dulu. Tak coba share dulu ya, Pak. Oke. Atau siapa kelompok Mas Reza? Gimana kelompoknya Reza? Oh, ini siapa nih? Oke, Fajar. Mas Fajar siapa saja Mas kelompoknya? Sebentar, Pak. Agak repot nih, Pak, pakai HP. Sebentar ya, Pak. Oke. Sudah muncul, Pak Iksan? Sudah, cuma ini lihat HP Mas. Iya, Pak, saya ini di luar ya, Pak. Walah, emang kelompok lainnya nggak ada Mas? Gimana, Pak? Emang anggota kelompok lainnya nggak ada? Ya, kemarin belum ditambahin sama teman-teman sih, Pak.
Walah, Re. Ini berarti Mas Fajar doang yang ngerjain nih. Em, Mungkin teman-teman ada yang hadir di sini. Halo, Mas Esa, Mas Doni, Ridwan Singgih, ada? Hadir Mas, dari lapangan nih masih. Piye, Oh, ini oke, bisa dibantu indikator presentasi Mas Doni. Baik Mas, untuk yang pertama ini dari kelompok kami Mas Fajar, Doni, Esa, Singge, dan Mas Ridwan untuk laporan manajemen proyek. Ini langsung, maaf, maaf sebentar, Pak. Ini langsung disetar dari mau yang mana, Pak? Yang terakhir kemarin. yang di resource management, risk management sama procurement, Mas. Yang apa, Pak? Maaf. Kalau yang terakhir Risk itu saya buat tuh yang di stakeholder register ini sih, Pak. Dari project scope ini, ini. Mas. Itu, itu kan di sebelumnya, Mas. Itu udah sebelum TS, kalau stakeholder, kemudian Ya, scope. Nah, ini lebih kepada udah masuk kepada resource management, kemudian risk ya. management sama procurement. Oh, jadi Piye? yang ini ya, Pak. Hmm? Yang ini bukan, Pak. Risiko Jar. Yang ini. Itu dana, Mas. Nah, Nah, ini proses identifikasi resiko, betul. Termasuk. Terus resource juga, project resource-nya. Sebelum resiko, masuk ke resource dulu, Mas. Project resource Yang management. Bu. resource tuh yang mana ya, Pak? Resource itu dari sumber daya yang digunakan mau ada apa aja, ya. Dimulai dari sumber daya manusianya, dari kemudian sumber daya proyek yang lainnya, mungkin kemudian tools dan yang lainnya, Mas. Jadi tidak hanya sekedar pembiayaan, tetapi sudah lebih komprehensif lagi di dalamnya, Mas. Kan kalau pembiayaan ini sudah masuk di project cost, betul ya? Iya, Pak. Apa yang iya, soalnya kemarin tuh yang saya kerjakan dari pertemuan 9 itu Pak, yang di PowerPoint di e-learning itu ya dari Mm. setar yang sini ya Pak, saya coba ini Pak, dari stakeholder register itu Pak, yang di pas pertemuan Pak, apa namanya, Pak Iksan yang terakhir itu. Nah itu saya cek di e-learningnya itu start di itu Pak, untuk ide register sampai di identifikasi resiko Pak. Iya, memang memang dimulai dari situ, Mas. Cuma sebetulnya ketika misalnya stakeholder register betul, tetapi tidak hanya stakeholder saja, Mas. Sebetulnya, memang ketika kemudian ini kan proyeknya FTTH ya, Mas ya, betul ya? Iya. Ya. Nah, itu memang kemudian resource yang dibutuhkan hanya stakeholder saja, kan tidak, betul ya? Benar nggak? Iya Tapi Pak. kan ada resource lainnya, ya kan? Nah, itu kemudian coba kira-kira identifikasi kira-kira sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah project FTTH, Mas. Tuh, kira-kira ada project apa saja sih yang dibutuhkan? Dan jelas sumber daya manusia. Pasti terus dibutuhkan nggak, Mas? Gimana Pak? Pasti terus-terusan dibutuhkan nggak ketika FTTH? Jelas dari kabel FO dibutuhkan, benar ya? Iya, ada itu Pak. kan Ya, ada. ada Kabel, di ya, bagian kabel kontraktornya splicer. kan. Kenapa? Ada di bagian kontraktornya kan itu Pak. Yang ini kan bukan. Masuk di ini Iya. bukan. Nah, cuma kemudian ini udah ada yang di breakdown belum? Lebih detailnya lagi, Mas. Ini kan masalahnya infrastruktur jaringan, pemasangan Bawahnya, Jar. jaringan. Yang di breakdown bawahnya Jar. Yang ini doang. Ini Pak. Kalau kita breakdown lagi ke RAP yang ini Pak. Nah, ini dijelaskan lagi, Mas. Berarti ini termasuknya apa? Sumber daya apa? Sumber daya untuk toolsnya, benar ya? Ya kan? Sumber daya Untuk fisiknya, benar ya? infrastruktur. Nah, kemudian selain itu sumber dayanya apa lagi yang dibutuhkan? Tuh. Oh ya ini Pak, ada eh include-nya di yang ini Pak, yang di jasa personel ini ya Pak. Ada transportasi, ada cadangan, ada ongkir Ya. jasa vendor juga itu ya. Nah, itu bisa, iya, itu termasuk di resource management, betul. Sebetulnya Oke.
ini sebetulnya termasuk ya di dalamnya itu kemudian ya dari resource management tersebut ya itu apa namanya dari timeline dan sebagainya itu juga dijelaskan lagi. Cuma sebetulnya nggak usah juga nggak masalah sih. Yang penting ini dari resource-nya dijelaskan apa saja sih memang yang dibutuhkan gitu Mas Fajar. Oke, Bajik, ini seperti Oh, ini baru tabelnya. Nah, nanti untuk kita breakdown lagi di keterangannya ya, Pak. betul betul seperti itu. Ininya. Cuma kalau misalnya mau menjelaskan dari sini langsung digabungin juga nggak masalah kalau memang dirasa di sini sudah cukup menjelaskan gitu Mas Fajar. Mas Fajar. Oke, Tapi kan ini baru, baik. tapi kemudian balik lagi, apakah kemudian hanya dari sumber apa namanya sumber daya itu saja? Nah kan kemudian tadi ada udah di kan juga stakeholdernya itu kan termasuk di sumber daya apa manusianya. Tapi kan stakeholder register itu kan hanya dari pihak stakeholder, benar nggak Mas ya? Tapi kan kemudian ada yang memang sumber daya manusia dari internal proyeknya. Nah itu juga dijelaskan seperti itu. Hmm, ya ya, Pak. Jadi ini masih ada kekurangan ya, Pak, punya yang Coba saya kok. siapkan ini ya. Nah, enggak, Mas Fajar sebelumnya udah buka belum? Misalnya ya di apa namanya buku PMBOK-nya Yang di yang anu, Pak, yang file panduannya itu ya, Pak, apa namanya? ya betul Yang yang di PDF. literalnya. Mm-mm. Itu kemarin saya buka tuh isinya bahasa Inggris semua, Pak. Saya insecure ya. Jadi coba tak Guys, lihat sekilas, Pak. itu ini ini tuh sebetulnya outputnya adalah kalian tuh bisa langsung ambil sertifikasi PMBOK Mas sebetulnya. Sama seperti yang waktu COVID itu tujuannya seperti itu. Nih, kita lihat ya. Nih. Ini kalau misalnya kita lihat ini coba ya share screen ya. Oh ya, saya stop dulu, Pak. Nih, kelihatan ya. Nih, ketika kita membicarakan terkait resource management, ini ada banyak nih. Ada namanya activity resource ya. Kemudian ada yang Makasih, Bu. namanya project human resource management ya. Nah, kemudian di kedua inilah yang kemudian kalian gunakan di apa namanya yang sebetulnya kalian gunakan di apa untuk me, apa namanya untuk menyelesaikan dari yang tugas ini. Tuh, dari mulai estimate activity resource dan sebagainya. Ini kita langsung lihat ya. Kita coba buka lagi nih. Project Human Resource nih, manajemen di page 255 ya. Dua dua sembilan. Ini kita lihat ya, Project Human Resource Management. Di sini nih Mas, ada nama Plan Human Resource Management, Acquire Project Team dan sebagainya. Ini baru dari yang kemudian Project Resource Management dari Human Resource-nya ya. Nih, di dalamnya ada apa aja nih? Di dalam activity-nya ada yang namanya Plan Human Resource Management ya. Inputnya ada apa aja? Ada Project Management Plan ya, memang yang sudah kalian buat. Kemudian ada yang namanya Activity Resource-nya, Activity Resource Requirements ini yang kemudian tadi ya di estimate activity resource-nya yang di poin sebelumnya. Kemudian ada enterprise environmental factors dan sebagainya. Kemudian dari 91 ya ini yang kemudian kalian gunakan nih Mas. Ini yang kalian dokumentasikan gitu. Ini terusnya ada apa? Organization charts, ada networking. Ini tuh lebih kepada diagram atau chart yang ingin kalian gunakan. Outputnya apa? Human Resource Management Plan. Tuh. Ini acquire project team ya. Ini sebetulnya eh, apa namanya ketika sudah masuk ya ke dalam penunjukannya, kemudian ada develop project teamnya. Ini berawal dari sini nih human resource. Sebetulnya poinnya ada di sini nih. Di sini ya tapi termasuk ke dalamnya di sini ada apa outputnya tim performance assessment ya atau gampangnya adalah performance scorecard jadi teman-teman sebetulnya semua udah harus ada KPI masing-masing nih ya misalnya Mas Fajar sebagai apa instalator untuk jaringannya nah itu berarti harus apa harus ada KPI-nya apa saja nanti ada misalnya kita let's say menggunakan skala Likert dari 0 sampai 5. Nah, itu dimasukkan nih sebagai apa? Tim performance assessment, enterprise, factor update. Seperti itu. Ini
Kalau misalnya manage project timnya ini sebetulnya di akhirnya kalau misalnya memang ada permasalahan di dalamnya. Gitu Mas. Nih, human resource planning ya, project management plan ya, development the project life cycle, how work will be executed to accomplish the project objectives dan yang lainnya. Tuh. Ini activity resource management. Nah, ini ada nih di scope in section 6.4.3.1 ya. Misalnya kita lihat ya, activity resource management. Kita lihat aja nih ya. Kita balik lagi kepada halaman awal ya. Di mana halaman awal tadi ada untuk resource estimate activity resource halaman 160 berarti 185. Estimate activity resource. Di sini ada apa aja nih inputnya? Ya, ada resource calendars, ya, ada schedule management plan dan sebagainya. Terus yang ini kemudian untuk apa? Untuk kemudian activity resource manajemennya. Di sini nih. Tuh, ini ada apa? Di dalamnya ada activity list, ya kan? Ada schedule management plan. Udah ada belum Mas ini schedule management plan kan ya udah ada ya, kalau schedule management ya. Terus activity list apa aja yang akan dikerjakan, kemudian ada activity attributes, terus di sini ada resource calendar ya. Dari kemudian siapa activity dimappingkan ke tiap kalendernya, kemudian di dalam risk register ini sebetulnya masuk kepada project risk manajemennya. Jadi sebetulnya kalian cukup mengacu kepada sini, mengacu di dalam apa? Mengacu di dalam eh, dokumen PMBOK yang sudah saya berikan, kalian sudah bisa menyelesaikan dokumen proyek akhir kalian. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sepertinya masih belum. Untuk filenya udah ada, Mas, di e-learning. Untuk filenya sudah ada di e-learning, silakan dicek ya. Nah, jadi untuk filenya coba ini saya lihat ya di e-learning. Udah ada belum di masing-masing? Saya cek kemarin tuh ada Pak, saya buka itu cuma ya nggak tak Ya, pelajarin lagi tuh Pak. bentar, coba saya login Karena dulu. bahasa Inggris tadi ya. Maaf Pak. Ih, jangan insecure, Mas. Buktikan kualitas masa ITTS. Eh, Ini Pak, memang jadi poinnya. itu Ah, punya saya file yang saya buat siapkan itu ibaratnya masih cuma harus highlightnya ya Pak, belum ada apa masih kurang teori-teorinya apa penjelasannya ya Pak. betul, Mas. Jadi lebih kepada activity yang tadi ya. Dari activity kayaknya belum ada ya. Kemudian dari yang kalendernya juga belum ada. Seperti itu, Mas. Jadi lihat aja langsung dari PMBOK. Kalau misalnya yang saya eh, apa namanya wajibkan ya, gitu kan. Itu ada beragam di dalamnya. Dari yang project cost management, ada kemudian project schedule, project scope dan sebagainya. Silahkan langsung dilihat di situ. Itu ada semua, Mas, sebetulnya acuannya gitu. Jadi tinggal dilengkapi aja. Sebetulnya punya Mas Fajar sudah oke, punya kelompok Mas Fajar, cuma memang kurang detail saja. Termasuk kayak tadi di project list ya, gitu. Mungkin tadi sudah ada apa namanya sudah ada di dalamnya. Misalnya mau dipresentasikan lagi juga nggak masalah, atau kalau mau dilengkapi terlebih dahulu juga nggak masalah. Cuma semua poinnya adalah di presentasi kali ini saya pengen melihat bagaimana progres tiap kelompok. Sebagai friendly reminder kan 2 minggu lagi teman-teman semua udah harus melakukan presentasi akhir dari apa namanya dokumen project manajemen yang project akhir yang teman-teman semua ingin buat seperti itu. Cukup mengacu aja di file PM bukannya kok. Oke Pak, jadi punya saya ini harus ada anu lagi Pak, harus ditambahin apa pembahasannya Pak, ini baru masih ada yang kurang banyak juga kan Pak dari komentar Pak Isan saat ini. Betul, dilengkapi saja Mas seperti itu. Ini Ya Mas tadi itu terakhir punya saya di resiko sih Pak itu tadi Pak. ya. Terus kalau terkait procurement ya memang jika dibutuhkannya ada pengadaan ya itu berarti harus di
informasikan juga, let's say pengadaan apa, pengadaan mungkin penyewaan BTS Tower, let's say gitu ya, atau penyewaan alat crimping dan sebagainya itu boleh dimasukkan. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada di dalamnya project procurement, ya berarti tidak usah, tidak masalah seperti itu, Mas Fajar. Kalau Risma pasti ada lah ya namanya FTTH ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, jadi dilengkapi saja ini Mas Atta nanya termasuk material manusia. Iya, termasuk juga di keuangan. Cuma kan kalau di keuangan sudah masuknya lebih detail di project cost ya. Tapi kalau misalnya kemudian mau didetailkan lagi, let's say sumber keuangannya dari mana, aliran cash flow-nya seperti apa, mau dijabarkan lagi itu akan lebih baik lagi. Seperti itu Mas Atta. Satu lagi Pak, boleh tanya. Yo, monggo Mas. Ini kan konsepnya nggak harus real loh Pak. Maksudnya kan masih awang-awang Iya. project gitu. Nggak masalah Mas. Datanya nggak harus real gini-gini. Yang penting masuk akal gitu loh Pak. Betul, korek. Betul. Benar, asal masuk akal ya. Jangan tiba-tiba FTTH tapi tiba-tiba naik projectnya cuma 20.000 gitu ya Mas ya. Tetaplah. Pasti Mas Ata dan kawan-kawan udah pakarnya lah gitu kan. Masalah kayak gitu untuk perhitungan. Insya Allah saya percayakan lah seperti itu Mas Ata. Oke, ini yang mau present cuma kelompok Mas Fajar doang atau gimana? Dari kelompok Mas Fajar ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu lagi nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sementara belum nih Pak, itu tak not dulu Pak, nanti itu di projectnya yang tadi Pak. Oke, sip. Kalau gitu, ini ya udah kalau gitu ditutup Mas Fajar. Tadi nggak dibuka ya? Ya udah nggak usah deh, langsung langsung lanjut aja. Next kelompok siapa lagi nih? Mas Fajar siapa aja Mas? Nama kelompoknya? Kalau saya di kelompok ada 5 orang sih Pak. Itu ada Mas Ya. Ata, Mas Dodi, Mas Ridwan, Mas Inggih Pak. 5 orang. Oke, oke, oke. Next siapa lagi nih? Kelompok siapa? Kelompoknya Mas Mas Reza nih, gimana nih? Ayo kelompok siapa lagi? Masa cuma ini doang nih? Kelompok Mas Nana gimana? Kelompok Mas Nana? Mas Nana, Mas Fadle, Mas Leoni, Mbak Adinda, Mbak Novi, gimana? Ini pada diem semua. Ya lupa. Ya, gimana Mas Fadli? Tapi kita nambahnya dikit aja sih Pak sebenarnya. Karena terkait project procurement ya itu masih belum kurang paham banget sih Pak. Oke, monggo kok gitu dipersenkan. Oke Pak. Baik Pak sebentar.
Paling kita gabung dengan slide yang sebelumnya, Pak, nggak apa-apa ya? Oke, tapi langsung fokus di itu aja Mas. Yang di Oh ya, nggak usah dari awal lah, kelamaan. baik Cepet-cepet Pak, aja. siap. Baik Pak. Apa tadi? Project resource, project risk, sama project procurement. Baik Pak. Oke, Eh, s- langsung Ini aja Pak. zoom banget, ngezoom banget. Oke nggak? Oke deh, sip. Oke, baik. Langsung aja, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Hal ini terkait yang pertama itu perencanaan sumber daya. Setelah diperhatikan perencanaan sumber daya ini eh, ada sangkut pautnya juga dengan estimasi waktu dan juga rencana alokasi sumber daya, yaitu berupa seperti pendanaan. Jadi kita satuin ke slide yang sebelumnya juga sekalian merevisi harga yang sebelumnya pernah kami buat. Nah, untuk perencanaan sumber daya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah jadwal proyek. Hal ini yang mencakup estimasi waktu untuk setiap tahapan. Dan juga yang kedua itu ada rencana alokasi sumber daya. Dan yang ketiga itu rencana manajemen risiko. Oke, untuk jadwal proyek bisa dilihat seperti grafik. Ini sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Bisa dibilang itu pada Q2. Eh, Kalau seharusnya sih udah berjalan dari bulan Oktober yang sebelumnya dan akan berakhir di planning itu di akhir Desember nanti. Oke. Untuk project scheduling ini juga sudah pernah dipresentasikan step by stepnya. Itu yang pertama itu planning, ini sudah dilakukan ya. Terus yang kedua ada research juga, ini juga sudah. Lalu untuk step ketiga desain, kita juga sudah membuat desain terkait website tersebut. Untuk sekarang itu masih tahap development dan akan menuju ke production. Oke, selanjutnya terkait rencana alokasi sumber daya, ini bisa dibacakan oleh rekan saya. Sebentar. Bisa ke Mas Nana kali ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu rencana alokasi sumber daya. Selanjutnya Mas. Kecil banget Mas. Jauh bet jauh suaranya. Udah, udah belum? Udah. Belum Mas. Si kecil Mas. Ini udah. Buat. Oke, mungkin lagi ada kendala ini ya. Mungkin bisa digantikan oleh rekan yang lain. Bisa ke Mas Leonis kali ya. Boleh Mas dilanjutkan kembali. Oke, makasih Mas. Ya, untuk selanjutnya untuk rencana alokasi sumber daya, next Mas. Yang pertama yang kita lakukan yaitu identifikasi sumber daya. Seperti yang kita lihat dalam penanganan proyek ini, kita butuh pembagian pertanggungjawaban sesuai kebutuhan berikut ini, yaitu eh, tim pengembangan web atau programmer, desainer UI atau UX, database administrator. Adapun tim yang sudah dibentuk untuk mengerjakan proyek ini, yang pertama
Di sini Mas Nana sebagai programmer dan infra, yaitu tugasnya mendevelop proyek dan melakukan pengoptimalan terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Yang kedua, di sini saya Denis Firdaus sebagai programmer dan infra, yaitu mendevelop proyek dan melakukan pengoptimalan terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Yang ketiga, di sini Muhammad Fahmi itu sebagai database administrator, mendevelop proyek dan melakukan pengoptimalan terkait infrastruktur sesuai kebutuhan. Yang keempat, Mbak Andina, sorry, sebagai desain, yaitu membuat desain interaktif untuk website UI atau UX. Yang kelima ada Mbak Novita sebagai desain, yaitu sebagai melakukan follow up dan server terkait proyek yang berlangsung. Selanjutnya, mungkin di sini anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, kita menggunakan pembayaran berdasarkan milestone atau tahapan, yaitu terminnya pembayaran yang dilakukan berdasarkan pencapaian tahapan tertentu dalam proyek. Contoh prosesnya, pembayaran dilakukan setelah mencapai tahap-tahap proyek tertentu seperti penyelesaian desain, pemasangan, atau pengujian. Selanjutnya, Oke, baik. Terima kasih Mas Leonis. Mungkin untuk persentase selanjutnya Mas. bisa kita lanjutkan ke rekan kita Adinda ya. Boleh dipersilakan. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya ada di analisis kebutuhan. Jenis desain ini beragam dari mulai biaya pembelian perangkat seperti hardware dan storage. Halnya ini berbeda-beda dari server rack atau tower, prosesor atau CPU, kemudian ada HDD atau SSD, kemudian ada power supply, networking komponen. Jadi harganya ini disesuaikan dan kurang lebih setelah kita ubah, jadi harga pengadaannya di total jenis biaya pembelian perangkat hardware dan storage dan softwarenya itu sekitar Rp23.300.000. Itu di dalam satu hari biaya instalasi perangkatnya. Kemudian ada biaya proyek. Biaya proyek ini melingkupi ada analisis sistem, desain database sistem, coding dan testing, implementasi, dan maintenance. Kemudian untuk biaya proyeknya ini disesuaikan di analisis sistemnya di 5 hari, kemudian harganya di 100.000 per hari atau sama dengan 500.000 per 5 harinya. Kemudian untuk biaya proyek 15 hari desain database system di harga 2.250.000, coding dan testingnya selama 40 hari di 20 juta, implementasi dalam 10 hari ditotalkan 3 juta. Dan untuk maintenance-nya selama kurang lebih di proyek satu buah proyek di totalnya 10 juta dan total biaya proyek yang dikeluarkan totalnya 59.050.000. Kemudian slide selanjutnya di analisis kebutuhan juga pembiayaan fase 4-nya ini masih opsional. Jadi Oke. integrasi dengan sistem Maaf, lain ya. sorry ini kita skip aja karena lupa dihapus. Mohon maaf. Oh iya, oke. Next slide-nya ada rencana manajemen resiko. Jadi ada pun beberapa resiko yang akan dihadapi akan kami bagi menjadi beberapa, yaitu pertama resiko teknis. Di dalam resiko teknis, ketergantungan pada teknologi kemungkinan terjadi kegagalan sistem atau keterlambatan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada kompatibilitas perangkat, yaitu resiko ketidakcocokan antara sistem dan perangkat yang digunakan karyawan. Selain resiko teknis, ada juga resiko proses. Ketidaksesuaian regulasi, perubahan aturan atau regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi sistem. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, kegagalan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia, yaitu kurangnya keterlibatan pengguna, resiko rendah adopsi sistem oleh karyawan,
jika mereka tidak terlibat dalam pengembangan. Selanjutnya ada keterbatasan keterampilan teknis karyawan. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup, resiko implementasi dapat meningkat. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih eh, Mbak Dinda. Untuk presentasi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Fahmi ya. Boleh dipersilakan. Ya, terima kasih. Terkait hal tersebut untuk evolusi resiko, kita membutuhkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian risiko dilakukan dengan cara menilai tingkat dampak dan probabilitas setiap risiko. Yang kedua, menggunakan skala risiko untuk mengidentifikasi risiko yang memerlukan perhatian lebih. Untuk yang kedua, prioritasi risiko dilakukan dengan cara menentukan risiko yang memiliki dampak dan probabilitas tertinggi. Fokus pada risiko yang dapat memiliki konsekuensi signifikan terhadap proyek. Untuk slide selanjutnya. Untuk perencanaan mitigasi risikonya sebagai sarana dalam mengatasi risiko. Ketika kita akan membuat perencanaan mitigasi risiko yang kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengembangan strategi mitigasi. Hal ini mencakup menentukan tindakan pengurangan risiko yang spesifik dan merancang rencana darurat untuk mengatasi risiko yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, menggunakan alat dan teknik pengurangan risiko, seperti menggunakan perangkat lunak pengelolaan risiko dan mengadopsi praktek terbaik industri untuk mengurangi risiko. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Fahmi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan kembali oleh Mas Nana. Sudah kedengeran ya, teman? Ya, selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pemantauan resiko ya. Yang pertama sih komunikasi resiko, yaitu memastikan seluruh tim project dan pemangku kebutuhan memahami resiko. Lalu yang kedua ini ada mendorong komunikasi terbuka dan proaktif tentang kemajuan mitigasi resiko. Lalu ada pemantauan yang kontinu, yaitu meninjau dan memperbarui status risiko secara teratur. Lalu ada mengukur efektivitas strategi mitigasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, Mas. Ya, ini saya kembalikan ke Mas Adil. Oke, baik. Terima kasih Mas Nana. Jadi demikian untuk laporan sementara jadinya Pak terkait presentasi kami Pak. Terima kasih. Oke, sip kalau gitu. Ini udah oke ya sebetulnya di dalamnya. Hanya kurang dari yang procurement. Memang tidak ada tuh gimana, Mas? Lebih ke kurang paham sih Pak, apa yang harus diisi gitu dalam hal itu. Untuk procurement kira-kira ada pengadaan untuk software kah atau gimana? Tadi kan tapi kayaknya ada di alokasi dana ya, anggaran kayaknya ada pengadaan untuk server ya Mas ya, betul ya? Benar Pak, ada Pak. Nah itu kayaknya bisa aja itu masuk di project procurement deh Mas, dimasukin juga karena apa namanya langsung didetailkan aja, dibuat kayak misalnya dokumen untuk PO-nya dan sebagainya gitu Mas. Oh Jadi baik Pak, siap, siap. betul, jadi langsung dimasukkan aja kayak ini langsung menggunakannya suppliernya siapa atau kemudian apa namanya mungkin distributornya siapa dan sebagainya gitu kayak mungkin nomor PO dan sebagainya itu bisa langsung dimasukkan sih Mas lebih didetailkan aja itu karena kan tadi ada kayak ada server rack juga dan sebagainya Mas ya itu. Iya Pak, benar Pak. Nah itu menggunakan server sendiri apa pertimbangannya Mas kenapa nggak
kemudian menggunakan apa let's say cloud ya gitu kan. Ini kan kayaknya tidak apa namanya tidak terlalu heavy duty ya gitu kan. Apakah tidak terlalu mubazir ya dalam artian ketika menggunakan atau membuat server sendiri Mas seperti mana apa kira-kira? Kebetulan Pak, kalau misalnya kita menggunakan cloud itu kan ada biaya subscribe bulanan itu Mm-mm. atau bahkan tahunan itu mungkin setelah dihitung, bukan mungkin sih, setelah dihitung itu akan memakan biaya lebih mahal di subscribe-nya daripada misalnya kita melakukan pengadaan sendiri gitu Pak. Paling kalau misalnya nanti kalau ada kenaikan storage itu paling Mm. nggak terlalu jauh untuk penambahan di beberapa tahun ke depannya Pak, begitu. Namun kalau misalnya menggunakan pengadaan server sendiri apakah perhitungan listriknya em, tidak masalah Mas? Listrik kah atau mungkin maintenance kemudian berarti kan ada apa namanya harus ada keamanan yang menjaga secara fisikal, benar ya, di dalam ruang server tersebut. Nah, itu apakah sudah termasuk di dalam perhitungan atau bagaimana, Mas? Ininya. Sudah Pak, kebetulan klien yang kita handle ini mereka sudah punya data center sendiri, jadi tinggal hanya Oh, penambahan lebih sedikit dari kita oh, Pak gitu. oke. Jadi ini karena hanya untuk dikhususkan sendiri gitu ya, Mas ya pengadaannya ya. Benar Oh, Pak. oh, I see. Oke, 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 oke. Nice, nice, nice. Ya, berarti di procurement tinggal ditambahkan detail seperti itu aja, Mas ya. Paling ya, misalnya ya. Oh Terus baik Pak, siap Pak. apa namanya apakah ada pengadaan dari subscribe license apa namanya entah dari library-nya package atau mungkin dari apa namanya stack yang lainnya Mas mungkin yang dibutuhkan nggak? Tadi kan kalau Eh, nggak ke- salah dalam mitigasi resiko ada tools resiko lainnya ya. Nah itu kira-kira ada menggunakan tools apa saja? Misalnya memang kemudian menggunakan tools yang berbaikan kan berarti harus ada pengadaan juga Mas di dalamnya. oh baik Pak, sebenarnya itu masih eh, penerawangan risiko sih Pak. Jadi kemungkinan mungkin ada penambahan terus Pak, benar Pak. Itu Ah, kan terkadang kita juga takut terjadinya fraud di antara karyawan, jadi ada kecurangan dalam misalnya pengelolaan pekerjaan mereka gitu. Jadi kita memang butuh tools Pak, benar Pak. Apa itu ditambahin lagi Pak? Yes, betul, ditambahin aja Mas ya di situ. Jadi langsung toolsnya dilengkapi saja termasuk kayaknya di mitigasi resikonya saya rasa masih ini ya masih terlalu normatif ya isinya karena harusnya tadi sudah disampaikan siapa tadi ya Mbak Adinda kayaknya yang kemudian ada resiko-resiko yang mungkin muncul ya. Itu sudah bagus nih. Udah bisa mengidentifikasi, udah berhasil identify the risk. Cuma kemudian mitigasinya seperti apa nih Mas? Ya, sebetulnya misalnya risiko sumber daya manusia ya, kurangnya keterlibatan pengguna ya, risiko rendah adopsi sistem oleh karyawan. Nah, ini kira-kira mitigasinya seperti apa yang bisa dilakukan? Apakah dengan menggunakan atau mengimplementasikan sebuah regulasi baru sehingga sistem harus digunakan? Jika tidak, maka ada pemotongan gaji atau gimana? Kemudian mungkin eh, apa namanya keterlambatan delivery dan sebagainya. Itu kan kemudian harus ada nih Mas mitigasinya. Nah, saya rasa tadi mitigasi yang dijelaskan oleh Mas Nana ya kayaknya ya atau Mas Fahmi ya. Itu saya rasa masih terlalu normatif Mas gitu. Nah, di sini ya. Nih, menentukan tindakan pengurangan risiko yang spesifik. Nah, ini apa nih spesifiknya gitu. Tadi Jadi harus tadi oh iya Pak, maaf. Tadi rencananya sih ada semacam pengen penambahan ini sih SP ataupun pemecatan gitu. Cuman oke. terlalu kejam kayaknya. Cuma kalau misalnya memang itu dibutuhkan atau memang itu termasuk mitigasi risiko tidak masalah Mas sebetulnya. Jadi lebih ini saya rasa masih kurang sudah bagus, sudah oke, tapi masih bisa dilengkapi lagi Mas untuk mitigasi resikonya. Seperti itu ya di Baik Pak, dalamnya. baik Pak. Itu. Terus kemudian ini dari resiko sumber daya tadi ya kalau saya lihat belum ada dari activity resource ya. Activity resource management itu belum ada KPI ya sebetulnya ya. Udah bagus didetailkan ya kayak misalnya Mas Tana sebagai apa, Mas Fadli sebagai apa, Mas siapa lagi Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, Mbak Adinda, Mbak Novi sebagai apa. Nah, cuma kemudian harus ada KPI-nya masing-masing, Mas. Harus ada performance assessment kan tadi di dalam activity resource-nya. Seperti itu. Jadi Oh baik Pak, siap. misalkan untuk KPI-nya masing-masing. Mungkin harus berhasil misalnya let's say Mbak Adinda gitu ya.
sebagai membuat desain interaktif untuk website atau UI UX designer. Nah, itu udah ada KPI-nya. Apa nih sebetulnya? Ada mungkin dilakukannya UAT ya, user acceptance test gitu kan. eh Apa namanya, dari desain yang dibuat itu misalnya let's say 80% menyukai gitu kan, menyukai dari desainnya sehingga sudah bisa diimplementasikan dan sebagainya. Atau mungkin ada KPI let's say 90% dari hasil desainnya bisa berhasil diimplementasikan, itu juga bisa. Jadi permainan di situnya aja Mas. Gitu. Jadi lebih didetailkan ya untuk KPI masing-masing apa namanya role-nya seperti itu. Cuma ini udah oke, udah good banget ya gitu kan, tinggal didetailkan Oke, lagi. baik Pak. Berarti maaf Pak, berarti ini ada indikator berarti ya Pak yang harus kita Betul, tetapkan. betul, korek, Mas. Karena harus adanya namanya performance assessment di dalamnya. Seperti itu. Baik Pak, siap. Nanti kita tambahkan kembali Pak Oke, sip. di laporannya. Betul, betul. Oke, sip. Kalau gitu. Ini dari kelompok berapa nih? Kelompoknya Mas Tana deh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Mas Tana, Mas Fadli? Monggo, pada yang mau tanyakan. Itu aja sih Pak. Tadi yang kurang mengerti aja sih programnya. Tapi udah dijelasin tadi Pak. Oke, oke, sip. Sudah Berarti. sudah cukup Pak. Oke, wis kalau gitu ditutup, monggo. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kekurangan kata, juga kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Selamat sore semua. Sore. Oke, nice untuk kelompok 3 ya berarti ya. Ini berikutnya kelompok Bang Soleh. Gimana nih Bang Soleh, Reza, dan yang lainnya? Ini mungkin sebelum dilanjut kita break dulu ya. Break sholat maghrib dulu ya. Karena udah maghrib. Kita lanjut lagi 18.30. Tapi ini gimana kelompoknya Mas Reza dan kawan-kawan? Udah ready belum? Mas Reza, Iya, Pak. gimana? Kelompoknya udah ready? Sebentar, Pak. Kak, tanyain dulu ini di grup. Soalnya masih pada kerja ya, Pak. Yang lain. Ya udah kalau gitu kita break dulu ya. Sampai 18.30. Nanti kita lanjut lagi 18.30. Baik, Pak. Terima kasih.
Cek, cek, halo. Ya, ini sudah 19.36. Mohon maaf atas keterlambatannya. Ya lanjut. Untuk kelompok Mas Reza gimana, Mas Reza? Mas Reza? Ini kayak yang datang cuma Mas Reza sendiri ya? Bang Soleh nggak ada, Mas Bedul nggak ada. Rezanya lagi di belakang Pak Isan. Oh, ini siapa nih? Temennya Pak Pak Cedri itu. Pak Cende atau Pak Anas ini? Dendri, Dendri. Oh, Iya. alah. Ya wis. Ini gimana nih si Reza? Kita tunggu ya sampai 18.40 deh. Oke, karena sudah jam
18.40 dan nggak ada kejelasan ya dari kelompoknya Mas Reza, maka saya anggap kelompok Mas Reza tidak presentasi ya. Kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi kelompok yang presentasi, maka saya tutup ya kelas hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir dan sudah mempresentasikan update dari progres manajemen proyek dari final project yang akan kalian lakukan di semester ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Makasih ya. makasih Pak. Langsung live.